tastaghitsuna fil madhi fil mudhari'? Jawab. Fil mudhari'. Kenapa? Karena kita bermohon pertolongan atau dihindarkan dari kejahatan sekarang dan yang akan datang. Terus, tapi ijabahnya Allah pasti. Jadi maknanya begini, Allah itu telah al-mujib, jauh sebelum manusia minta tolong. Allah ini telah al-mujib. Maka kalau ngaji hikam, di hikam itu disebutkan begini, ya anggaplah ini hikam. Kalau Allah hendak mengabulkan doamu, maka Allah menjadikan lisanmu tergerak untuk berdoa. Atlaqa lisanak. Begitu Allah punya rencana mengabulkan doa kita, Allah menggerakkan lisan kita berdoa. Berarti bukan gara-gara doa Allah mengabulkan. Memang dia punya rencana mengabulkan, maka digerakkanlah lisan kita berdoa. Wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzama al-Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an. ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. ولا شافي ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خل مصدق على من أعرض القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الأهل في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. Al-Fatihah. Kita akan melanjutkan kajian tafsir tematik. Mohon maaf tadi sore ada kendala pada kesehatan, saya agak flu berat ya. Baik, mari kita membuka suratil Anfal, surat Al-Anfal. Surat Anfal ini surat juz 9 ya. Atau surat yang ke, ada yang tahu surat yang ke berapa?
Surat yang ke-8, betul. Ini juz 9. Mari kita mulai dari ayat yang pertama. Surat Al-Anfal ini menceritakan sekurang-kurangnya 4 hal. Pertama, karakteristik orang beriman. Kemudian rencana Tuhan itu bagaimana. Kemudian yang dengan demikian pertolongan Allah itu bagaimana kinerjanya, cara berlakunya. Kemudian di sini ada perbedaan antara doa dan istighosah. Ini kan kita setiap pagi ya, subuh dan ba'da maghrib itu kita istighosah. Dan ini merupakan kebiasaan dari kita ya, kalangan Nahdien ini sudah, atau Ahlus Sunnah secara umum terbiasa istighosah. Dan yang terakhir dari suratul Anfal ini juga ancaman, larangan untuk kita melarikan diri dari peperangan ya. Dan masih ada beberapa poin dari surat Anfal ini, sehingga nanti poin yang terakhir ini akan disusul oleh surat Baro'ah atau surat Taubah ya. Baik, langsung saja kita juga ada tentang syirik dan seterusnya. Aspek teologi pasti ada. Namun demikian ini sangat kecil oleh karena lebih banyak pada hubungan sosial kemasyarakatan, oleh karena ini turun di Madinah, kecuali ayat yang ke-34 dan 35 saja. Mari kita mulai dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya-tanya kepada engkau Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, 'anil anfal, perihal rampasan perang. Baik, yas'alunaka. Sebenarnya mereka umat Islam sudah bertanya atau akan bertanya. Ini peristiwanya. Oke, sebelum saya ceritakan dulu, sebelum kita lanjutkan, saya mau ulas dulu sabab nuzulnya. Pada periode Mekah, umat Islam ini banyak mengalami tekanan-tekanan, baik fisik maupun mental, baik secara jasmani maupun psikologis ya. Banyak sekali tekanan-tekanan, sampai-sampai setelah umat Islam ini hijrah ke Madinah, harta-harta mereka, ini kan waktu itu hijrah itu bagaimana sih, disinggung di surat Hasyr ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Jadi mereka semua meninggalkan yukhrijuna min diyarihim, meninggalkan kampung halaman mereka, kemudian juga meninggalkan harta benda mereka, aset-aset mereka, bahkan reputasi, nama baik semua ditinggalkannya di Mekah. Oleh karena itu aset-aset perbendaharaan, harta-harta benda umat Islam waktu itu setelah hijrah ke Madinah, ini hijrah yang kedua ya, karena sebelumnya hijrah ke Ethiopia atau Habasyah. Begitu hijrah ke Madinah, harta ini sudah otomatis dimiliki diambil paksa lebih tepatnya ya, oleh penduduk masyarakat musyrikun atau kaum pagan di Mekah. Kemudian kaum pagan ini melakukan misi perdagangan. Jadi kafilah ini sejumlah lebih dari 1.000 orang melakukan perjalanan dagang ke Syria, ke Syam, dulu sebutannya Syam, kalau sekarang ya Syria, Lebanon dan sekitarnya ya. Beirut ibu kotanya Lebanon, Syria ibu kotanya Damaskus atau Damaskus sekarang ya. Ini kota atau negara yang Lebanon pernah pecah perang tahun 70-an. Kalau Syria ya pecah kemarin ini 10 tahunan yang lalu, sampai sekarang masih ada konfliknya. Sekurang-kurangnya juga ISIS ya, dan keterlibatan Amerika di sana. Baik. Nah, akan tetapi Nabi mendapat kabar bahwa harta benda ini akan dimiliki lagi. Misi setelah yang dibawa oleh orang kafir ya di Mekah ini, oleh orang pagan, musyrikun, kaum pagan, Nabi akan memenangkannya lagi, entah dengan perang atau tidak. Maka dicegatlah kafilah dagang ini. Akan tetapi beberapa telik sandi dari mereka, mata-mata ya, intelijen mereka mengatakan, wah ini kita akan dicegat. Maka mereka mengambil jalan berbeda. Begitu mengetahui bahwa jumlah mereka 1.000 orang, umat Islam ini cemas. Mundur sajalah katanya. Kemudian Nabi menyampaikan, jangan mundur, ini saya dapat kabar, wahyu tentu saja, bahwa kita akan mengalahkan mereka, kita akan menangkan, dan harta benda kalian akan kalian miliki lagi. Sebab selama periode Madinah ini, begitu mula-mula hijrah, umat Islam hidup dalam keprihatinan, dalam keterpurukan ekonomi, juga bahkan sama sekali, dan memang karakter hijrah ini kan fuqara, mereka fakir ya, mempredikasi, memberi gelar diri mereka fakir, sehingga datang ke Madinah hidup dalam kemiskinan, kekurangan, akan tetapi hidup damai, sejahtera, tanpa intimidasi, tekanan, dan seterusnya, tidak seperti di Mekah. Nah, akhirnya
dari peristiwa tersebut pecahlah perang Badar nanti. Nah, ini perang pertama setelah periode Madinah ya. Jadi dalam perjalanan tanggal 8 sampai 15 pecah perang Badar, untuk kemudian selama momen 7 hari ini, 7 sampai 8 hari ini nanti Allah menurunkan keajaiban-keajaiban ya. Dan memang betul dapat rampasan perang, maka para sahabat Nabi bertanya, yas'alunaka. Mereka terus bertanya kepada Muhammad anil anfal, tentang rampasan perang. Baik, yas'aluna, seharusnya kan sa'alu, mereka telah bertanya. Tapi kenapa yas'alunaka? Nah, silahkan teman-teman merujuk kepada Ibnu Asyur ya, Tari Al-Lughah wal Balaghah. Nanti akan ketemu beberapa jawabannya. Juga Imam Al-Biqai Nazmud Durar fi Tanasubi Ayati was Suwar, kita akan ketemu poin tadi itu dengan ayat-ayat sebelumnya, atau sebab akhir dari surat A'raf ini kan tempat-tempat yang tinggi, ini surat Sajdah. Maaf, ayat Sajdah, yakni surat A'raf pada ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun ya. Itu kan ayat Sajdah itu. Nah, kapan-kapan kita ulas bagaimana kalau akhir satu surat ada surat Sajdah seperti surat Iqra wasjud waqtarib ya kan. Lalu ayat berikutnya itu nuansanya nah seperti ini. Baik, tinjauan linguistik pada ayat-ayat yang seperti ini, yas'alunaka, padahal maknanya kan belum, maknanya kan sudah. Tapi kok dinyatakan belum di sini? Yas'alunaka kan sekarang atau akan terus-menerus bertanya. Padahal peristiwanya sudah. Nah, ini menandakan bahwa kalau cerita di masa lalu, ini peristiwanya masa lalu, tapi direkam seolah-olah terjadi sekarang dan yang akan datang, maka ini bercerita tentang romantisme. Jadi kira-kira begitu. Keistimewaan. Sama dengan kenangan-kenangan di masa lalu, mungkin sakit, menyakitkan, atau hidup nelangsa dan seterusnya. Tapi begitu diceritakan saat ini itu menjadi sebentuk kegembiraan, betul ya? Tragedi di masa lalu, Yustran ini masa lalunya panjang. Kalau diceritakan saat ini itu menjadi kenangan-kenangan yang indah. Maknanya peristiwa-peristiwa di masa lalu mungkin tidak enak, begitu hadir dalam ruang kesadaran kita, di benak kita. Ini kuliah filsafat, ruangan fragmentasi. Saya pernah ngajarin 2017 waktu itu. Kenangan-kenangan di masa lalu, kejadian-kejadian peristiwa yang menyakitkan di masa lalu, begitu hadir di ruang kesadaran kita sebagai serbuk-serbuk kenangan, maka ia menjadi sebentuk kegembiraan. Dulu ndak enak, susah begini, tapi kalau dikenangkan indah sekali itu. Ya sama dengan seperti pengakuan dosa ya dan seterusnya. Iya ya dulu saya begini, dan ya sama dengan Dita lah datang ke sini banyak maksiatnya, nengok kamar mandi, kayaknya anak saya sudah waktunya nyunat ini di kamar mandi, udah besar-besar ya kan. Apa ternyata panggil papa, aku mama gitu ya. Nah, lalu dan seterusnya ya. Oke. Itu jadi kalau kejadian di masa lalu oleh Quran diceritakan dalam bentuk fi'il mudhari', hal mustakbal, progresif dan future, maka itu bermakna keindahan, bermakna sebentuk kegembiraan atau kenangan atau romantisme. Anil anfal. Kenapa anfal seharusnya rampasan perang apa bahasa Arabnya? Jawab. Ghanimah, betul ya. Solat tahu ya, nawafil apa maknanya? Solat nawafil. Salat sunnah, makna harfiahnya apa? Nah itu harus buka kamus. Makna nun fa lam ini tambahan. Jadi anfal maknanya lebihan atau tambahan. Perang tujuannya bukan ghanimah, bukan rampasan perang. Misinya aja perang itu, tujuannya meraih kedamaian. Kalau dapat harta rampasan perang berarti nilai plusnya. Jadi anfal nilai plus. Hanya terjemahan depak di sini langsung rampasan perang. Oke, itu dia. Itu pentingnya tahu kosakata dulu ya, definisi dulu. Dan itu lazim karena kita bagaimana ya, sesuatu yang belum ada definisinya kita tidak bisa jelaskan. Bukan mantik ini kan, hudud. Bab pertama di mantik itu hudud wa ta'rifat, ya kan? Had dan ta'rif. Ada benda Anda nggak bisa definisikan. Jadi kayak kemarin ada teman kita alumni pakai kawat jemuran, lalu anak saya bilang pom-pom apa? Nggak ngerti kan itu. Di googling oleh Divan ternyata sejenis mainan berbulu katanya. Bukan berkawat itu, Div. Bukan Pak, berbulu ya. Oh ya sudah. Lalu setelah agak lama baru ingat dia. Nah, dia mungkin terlintas di ingatannya siapa orang ini ya? Kok pakai kawat? Lalu anak kecil sebut aja pom-pom kan. Nah, begitu tengok di sana ada pepaya, pompaya. Oh iya berarti pompaya. Oke. Belakangan menjadi popaya.
Oke, itu dia. Nah, benda-benda yang belum didefinisikan kita tidak bisa ulas, tidak bisa meneliti dan bagaimana. Maka penting dikasih nama dulu, didefinisikan dulu. Dan biasa definisi teman-teman yang sudah ngaji mantik di sini, ini ilmu wajib di sini ya, adalah bagaimana? Definisi itu adalah ayyakuna jami'an mani'an. Nah, itu definisi. Saya sudah lama tidak ngajar itu man. Rohim, kalau Anda muntero tahu bernana akal orang. Nah, itu dia him. Kalau mau tahu bagaimana otaknya manusia, akalnya, kinerja berpikirnya, rancang bangun pemikirannya, Anda harus ngaji mantik gitu. Berna itu warna, akal orang. Warnone akale wong. Nah, gitu-gitu him. Nah, sudah him. Baru itu Anda tahu. Sudah lama ya saya tidak ngajar mantik di sini. Memang sudah diganti teman-teman, sudah generasi ya. Tapi murid-murid saya itu ya Pak Herli, Pak Nafis yang ngaji-ngaji. Dulu pertama ya, seminggu 4 kali. Jadi sekarang seminggu berapa kali ngaji mantik di sini? Seminggu sekali. Jangan harap pinter kalau seminggu sekali. Bodoh iya. Ya belum saja. Harus banyak ngaji itu. Harus bertungkus lumus di situ. Dan dulu hafalan. Hafalan kah Sulamul Munawwarah di sini kah? Masih hafalan ya? Serius man? Tadi kok hudud wa ta'rifat gini-gini aja man. Oke, di sini ilmu alat itu mantik ya, balaghah gitu-gitu. Ya mungkin di tempat lain berbeda. Oke. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka semua bertanya kepada engkau Muhammad anfal. Lebihan dalam peperangan, maknanya harta rampasan perang. Katakanlah, jawablah qulil anfalu lillahi war rasul. Di sini milik Allah dan Rasul. Tapi saya memaknai tidak begitu. Anfal, rampasan perang ini milik Allah dan Rasul. Maknanya apa? Rampasan perang ini milik Allah, untuk Allah, dan didistribusikan, diatur sebagaimana ditentukan oleh Rasulnya. Ini untuk Allah, Nabi yang mendistribusikan. Kenapa? Nabi ini tidak hanya musyarri, Nabi ini tidak hanya legislator, pembuat undang-undang, tapi beliau juga eksekutif, beliau juga pelaksana undang-undang. Maka ngaji tafsir kemarin, Nabi Muhammad ini, Islam bukan agama Nabi Muhammad, beliau pembawanya. Islam ini agamanya Allah. Buktinya apa? Kalau ketika Nabi Muhammad meninggal, Islam tetap ada. Betul ya? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutila in qalabtum ala aqabikum. Ma yanqalim ala aqibai faladullah syai'a, yang gitu kan? Kalau Nabi Muhammad ini wafat atau terbunuh, apa kalian kembali ke agama lama atau murtad? Itu kan tidak. Berarti agama akan tetap ada meskipun pembawanya telah meninggal. Beda, mohon maaf, dengan Kristen. Pengikut Kristus. Kita tidak, pengikut Nabi Muhammad namanya Muslim, bukan Muhammadiyah, bukan Muhammadanis, bukan Muhammadis. Biasa kadang salah ngomong man. Ilmuwan masa nggak salah ya kan? Manusia, kecuali Yusron ya kan? Begitu mau ditanya Mungkar Nakir bilang, saya robot, robot ini, tengok tulang semua, besi semua ini, pergilah ganti orang kata. Nah, yang katanya skill dewa ya, dia langsung terbang gitu ya. Baik. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah pada Allah. Wa aslihu dzata bainikum. Di sini perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Zatnya tidak dimaknai di sini. Perbaikilah asas hubungan sosialmu. Ini berarti pandangan Aristoteles ini. Manusia sebagai zoon politikon, makhluk sosial. Kata Plato, setiap orang ini punya bond of politik. Bond itu hubungan. Bond, B-O-N-D. Manusia itu punya ikatan politis. Nanti pandangan ini kelak diteruskan oleh Abdurrahman Ibnu Khaldun ya dalam Tarikh Ibnu Kitabul Ibar fi Diwanil Mubtada' wal Khobar jilid 1. Di sini masih ada. Nah, jilid 1 muqaddimah. Jadi, nah ini dia. Nah, ini kita kata Ibnu Khaldun ini begini, fajawharul i'tiqad wal ijtima' wa jawharul ijtima' wal i'tiqad. I'tiqad ini bukan iqtisad. Fajawharul iqtisad wal ijtima' wa jawharul ijtima' wal iqtisad. Substansi hubungan sosiologis adalah hubungan ekonomis. Jadi pada setiap kegiatan sosiologis, kegiatan muamalat, itu ada hubungan, kita berharap keuntungan secara ekonomis. Iqtisad. Maka salah satu julukan Ibnu Khaldun adalah Abul Iqtisad. Ibnu Khaldun meninggal 808 Hijriah. Abdurrahman Ibnu Khaldun. Ini beliau abad ke-14 ya. Dan abad ke-14 ini, abad ke-14 Masehi atau abad ke-9 Hijriah, ini abad disintegrasi, perpecahan dalam umat Islam, sehingga nanti peradaban umat Islam mencapai kemundurannya. Abad disintegrasi ya perpecahan politik, macam-macam lah, hasrat berkuasa, dan seterusnya. Jadi Ibnu Khaldun adalah
ulama cemerlang yang berada di ekor zaman keemasan Islam, di ujung. Nah, kalau yang di kepala ya Al-Farabi, Al-Kindi, itu dia ya. Aslihu dzata bainikum, perbaikilah misi, niat, zatnya ya. Ini cerdasnya ketelitian Quran ya, telitinya Quran itu bukan fattaqullaha waslihu bainikum atau bainakum, tidak. Aslihu bainakum tidak, tapi zat. Nah sekarang misalnya begini, hubungan suami istri, apa tujuannya? Apa zatnya itu? Misinya, asasnya apa? Oke, kalian belum beristri. Hubungan kalian datang ke pondok itu apa misinya ini? Ya? Kan ada hubungan guru murid di sini, ada hubungan pertemanan. Apa datangnya? Dit, datang ke sini, Dit. Cari ilmu. Oke. Apa zat? Apa aslihu zat? Asasnya apa? Masa cari ilmu saja kan? Kalau cari ilmu di gereja ada, ya kan? Di jalanan ada, di terminal ada. Masa itu, ya kan? Itu asasnya adalah mardotillah. Maka pasti ada konflik. Misalnya begini, karena pernikahan ini tujuannya adalah meraih mardotillah, meneladani sunnahnya Kanjeng Nabi. Kalau begitu ada konflik, begitu yas'alunaka, begitu ada tasa'al, begitu ada konflik, cepat selesai. Kenapa? Masing-masing kembali ke asas, ke niat semula. Maka salah satu peraturan pesantren di sini adalah tajdidun niyah, memperbaharui niat. Iya ya, hubungan saya ini apa sih? Beda dengan hubungan kepentingan, hubungan bisnis. Konflik sedikit pergi dia. Nggak bisa dipercaya ini. Tapi kalau pertemanan, hubungan rumah tangga misalnya, ya ada konflik, ada berantem sedikit-sedikit lah, seperti Mama Dita dengan Abi Farid, ya kan. Biasa ada konflik begitu, cepat beres nanti. Ini ketelitian Quran ya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Pakai zat itu. Perbaikilah niat, substansi, perbaikilah asas hubungan kalian. Maknanya kembali, ini sangat filosofis, sangat radikal. Kata filsafat begini, di filsafat untuk pemalas. Itu filsafat paling filsafat hari ini. Jadi kata filsafat untuk pemalas itu begini, kalau Anda bingung dengan jalan keluar, filsafat mengembalikan Anda ke pintu masuk secara radikal. Bingung jalan keluar, mana jalan keluar? Terus filsafat bilang gini, kamu lewat mana tadi? Lewat pom-pom misalnya. Ya sudah, lewat situ. Kembali ke pintu masuk saja. Nah, secara radikal, itu dia. Fattakullah, ini takwa tidak usah kita bahas ya, sudah banyak diulas. Wa ati'ullah wa rasulahu. Perhatikan kalau ati'u tidak diulang, kalau ati'ullah wa ati'ur rasul diulang berarti kedudukannya berbeda. Tapi kalau ati'ullah wa rasulahu, takut atau taat kepada Allah dan Nabi satu tarikan nafas. Orang tidak disebut taat ke Nabi kalau tidak taat ke Allah, tidak dianggap taat kepada Nabi kalau dia kepada Allah kalau tidak taat atau mengikuti Kanjeng Nabi. In kuntum mu'minin. Iman dipertaruhkan ya. Fattakullah, iman itu adalah takwa ke Allah, memperbaiki hubungan sosial, substansinya, niat awalnya apa, dan taat kepada Allah dan Rasulnya dalam satu tarikan nafas. Taat kepada Allah maknanya beragama, taat kepada Kanjeng Nabi maknanya bernegara, satu tarikan nafas. Oke, itu dia ya. Oke, mukminin ini apa sih? Kan ayat puasa itu bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sampai ada ustadz yang dipanggil Pak Kutiba. Subuh ceramahnya kutiba, zuhur kutiba lagi, kultumnya, asar kutiba, sampai nanti habis tarawih kutiba lagi. Nggak banyak stok persediaan ayatnya. Padahal ayat puasa ini kan banyak sekali. Nah, tapi dia ya sudahlah kutiba akhirnya itu. Oke. Jadi ini cerita Anfal, rampasan perang, lebihan tadi Anfal ya, nafilah ya, sholat sunnah macam sholat sunnah tadi itu. Nah, kenapa rampasan perang diibaratkan sholat sunnah di sini? Ya kan? Seakar kata. Kenapa? Yang substansi sholat wajib. Kan ada orang begini kan, mau bagaimana? Di surat Isra itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajud itu sunnah. Kalian bapak-bapak yang kerja besok wajib, maka tidur itu wajib. Kenapa? Dalam teori usul fiqh, lil wasail hukmul maqasid, tujuan dan cara hukumnya sama. Kalau haji itu wajib, bikin pesawat terbang juga wajib. Kalau tawaf itu wajib dalam ibadah haji, maka wudunya juga wajib. Kalau sholat itu wajib, maka wudunya, nah itu wasail
perantara dan tujuan, lil wasail hukmul maqasid. Ini saya dulu ngaji sama Allah yarham Mbah Sahal ya, sama Kiai Sahal Mahfud gini-gini. Ini salah satu ulama kontemporer ya, yang padanya berjalin jemalin, bersenyawa antara dua pendiri NU, yakni Mbah Bisri dan Mbah Wahab, Kiai Bisri dan Kiai Wahab ya. Oke. Berarti sama, tujuan dengan cara itu hukumnya sama. Kalau menikah ini disyariatkan, maka ilmu tentang pernikahan juga wajib kita ketahui. Kok jadi nikah tok dah? Oke, ralat. Nggak usah bahas itu. Dosa kalian ngomong itu ya. Baik, ini dia. Innamal mu'minuna alladzina. Mu'min ini siapa sih? Di ayat tentang puasa, makanya tadi ya beda ya. Jangan terpengaruh, saya ulangi, tahajud ini kan sunnah. Kalian yang bekerja wajib. Bekerja kan wajib, menafkahi anak istri. Maka nggak usah tahajud, tidur saja. Karena tidur itu yang wajib. Daripada tahajud, ini pendapat saya loh ya, tapi ada dasar hukumnya karena saya ilmuwan ini. Tahajud bela-belain sunnah misalnya kan, lalu besok nggak bangun pagi misalnya, dia nggak semangat kerja karena capek tahajud. Ini terjadi bukan ketika saya masih magang, jadi dosen-dosenan lah ya di salah satu kampus di Malang, di kota Malang. Ada teman saya, rekan saya dosen, terlambat ngajar. Terlambat 15 menit ya, kadang 20 menit kan, sampai setengah jam. Begitu ditanya, masih sholat duha. Nah, protes kan beberapa mahasiswa ini. Dan memang jidatnya seperti Dragon Ball ya, ada hitam. Mungkin baru keluar dari bengkel ketok jidat ya kan. Itu bengkel yang terkenal, bengkelnya Pak Madul Hab itu. Jadi hitam 1 20.000, hitam 2 kan 40.000. Tapi kalau Anda mau hitam 3 50.000. Jadi ada 3 itu kan. Jadi segitiga hitamnya. Jadi mungkin orang menduga sujudnya dengan sebelah sini dulu, lalu rokaat kedua sebelah sini, lalu rokaat ketiga sini. Terus begitu model sholatnya ya. Lah jadilah segitiga hitam tadi itu. Katanya masih sholat duha. Dia istiqomah sholat duha. Bagus enggak sholat duha itu? Tapi mau jungkir balik itu nafilatal laka. Sholat sunnah itu nafil, tambahan saja. Yang wajib apa? Ngajar. Dia kontrak ke negara. Kampus yang saya ngajar itu kampus negeri. Itu kampus negara. Maka dia dosa ke negara itu, kalau telat ngajar itu kan, bukan hanya ke mahasiswanya. Nah ini beberapa orang tidak punya skala prioritas. Kepingin dianggap baik di sisi Tuhan, tapi hubungan sosialnya buruk. Maka di awal tadi, kita kemukakan pandangan Aristoteles tentang zoon politikon. Kita makhluk sosial. Ini hablum minallah ya, hablum minan nas. Sehebat apapun hablum minallah kita, tapi kalau hablum minan das, karena setiap nas punya das ya kan, punya kepala. Kalau hablum minan das ini buruk, ya buruk semua. Nah itu dia. Ini satu. Kok jadi lama satu ayat ya? Ini kapan sampai 15 ayat nanti? Oke, lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian in kuntum mu'minin. Makanya di surat ayat tentang puasa itu kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang punya iman meskipun sedikit. Tapi kalau mukmin maknanya 3. 1, imannya konsisten. 2, imannya dibuktikannya dengan syariat atau dengan tindakan. Yang ketiga, imannya ini tidak hanya menubuh menjadi perilaku. Jadi imannya ini ditadkhil, outside in, diinternalisasi ke dalam dadanya, lalu takhrij, inside out, dieksternalisasi menjadi perilaku. Istiqomah dia di situ. Iman tidak hanya akidah tapi menjadi perilaku ya, menjadi pekerti, menjadi moral, menjadi perilaku. Bahkan imannya ini dia. Imannya ini adalah progresif. Imannya terus menanjak ya. Jadi konsisten bukan konsisten diam tapi konsisten terus. Ini buktinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahi, jangan salah baca, wajilat qulubuhum. Ini sering ya. Orang-orang beriman itu konsisten imannya alladzina, kalau dibacakan, kalau disebut asma Allah, wajilat qulubuhum. Di sini maknanya bergetar ya hati mereka atau bergeletar. Getarannya itu seperti jerami yang dibakar. Gimana? Jerami yang dibakar cepatkah itu? Jerami yang dibakar, oke, bagaimana? Ada kertek-kertek begitu kan ya? Ada suara apa itu? Ini istilah ini. Jadi sebutan benda-benda yang dikasih nama berdasarkan bunyinya. Ini dalam linguistik disebut onomatopoeiae. Onomatopoeiae. Jadi tokek, itu kan berdasarkan bunyinya kan? Karena bunyi tokek bukan pom-pom. Kalau bunyinya pom-pom dikasih nama pom-pom itu. Jadi misalnya Yusron dikasih nama kriek-kriek. Kenapa? Karena itu bunyi keranda misalnya. Atau apalah ya.
Jadi ona mutapiyai, ada pintu menderit misalnya. Ular mendesis gitu loh, kayak suara Farid Kedita kan. Nah, itu berarti benda-benda atau pengistilahan nomenklatur penamaan berdasarkan bunyinya. Dalam linguistik disebut onomatopoeia ya. Seorang kulon yang bikin istilah angel-angel gitu wis. Jadi kalau kita ya kasih nama yang gampang-gampang lah gitu ya. Gemblem ya, gitu-gitu kan gampang di kita kan. Pecel itu kan aneh mereka. Jadi serangkaian sayur mayur direbus sedemikian rupa, kemudian dilambari dengan saus kacang, ada tempe dan segala rupa, ada nasi. Bahasa kita kan pecel, lebih gampang, ya kan? Angel banget mereka menyebut itu. Nah, merica itu bahasa Inggrisnya sulit itu. Red hot chili pepper. Red itu merah, hot pedas, panas, chili itu lombok, cabai, pepper kertas. Bahasa kita merica kan lebih gampang. Nah, karena ada pepatahnya kan ya. Tuku merica sak polone gimana gitu? Bahasa Jawa. Oke, lanjut aja. Nanti lama di situ kan. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah dzukiro ya, disebut to mention dan to remember. Kalau menyebut dan atau mengingat. Lazim yang kita sebut itu kita ingat, atau yang kita ingat-ingat itu kita sebut. Bergetar hatinya seperti jerami dibakar. Ya cepat itu. Responnya cepat. Jadi meninggal itu dengan sangat cepat. Atau wajilat ini di salah satu tafsir ya, di Ummahat itu bisa diperiksa. Wajilat qulubuhum itu kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ini sama dengan begini. Anda jatuh cinta kepada seseorang. Baru lihat fotonya. Itu sudah histeris. Sama dengan fans ya. Anda suka siapa misalnya. Siapa yang mirip Ronaldo itu di Indonesia? Ronaldikin misalnya. Nah itu ya. Kan mirip Ronaldo, kan banyak yang mirip-mirip di Indonesia kan. Ronaldikin misalnya. Nama aslinya Pak Baco. Tapi karena mirip Ronaldo dipanggil Ronaldikin ya. Jadi begitu ketemu idolanya, orang berebut antri hanya ingin mencium apa misalnya bulu ketek artis misalnya. Nah itu dia kan. Beda ya ketek dengan yang kalian bakar, namanya kretek itu. Nah orang berebut begitu ketemu dengan orang yang kita cintai, kita lukan, kita idolakan, menggebu-gebu hati kita, berbunga-bunga hati kita, berflower-flower ya kan, jujurly katanya berflower-flower. Kemudian dan kita ingin dekat kepadanya. Jadi sama dengan orang kalau cinta itu Niko ya kan. Nggak usah ketemu dengan wanita yang dia cintai, yang tadi ikut ngaji itu. Lihat motornya saja sudah bergetar hatinya. Ya, lihat motornya itu loh, dia getar-getar gitu dia. Kesetrum, nah itu dia. Baru lihat motornya. Zulaiha ini begitu mendengar derap langkah kudanya Nabi Yusuf, dia nggak enak makan, nggak bisa tidur. Nah, sama dengan begini ya. Jadi misalnya ya dikasih bunga misalnya kan, dikasih bunga. Anak saya bilang buna ya karena nggak bisa nggak bisa, ini bunga ya. Jadi misalnya Niko ya ngasih bunga ke perempuan yang dia cintai. Ini bunga, cintanya menyusul. Misalnya ya kan, cintanya menyusul. Ini bunga ya, nanti mekar di hatimu. Nah itu dia, misalnya gitu. Jadi kalau betul si wanita tadi mencintai Niko, nggak bisa tidur 3 hari. Anda simak video-video ngaji saya Burdah dulu ya. Kan ini bunganya dikasih plastik. Nah oleh Niko ini dikasih kentut tiap hari, dikasih kentut sampai 3 bulan. Maka diikat, bau kentut kan. Begitu dibuka mabuk, dia teler kan. Nggak bisa tidur 3 hari dengan aroma kentutnya selama 3 bulan. Yang dihimpun dalam ikatan kembang tadi itu. Nah, baik itu dia. Baru dikasih bunga, nggak bisa tidur 3 hari. Nggak ketemu sehari terasa seminggu, seminggu terasa sebulan, nggak ketemu sebulan pingsan, ya kan? Nah itu dia. Itu orang kalau jatuh cinta itu wajilat qulubuhum. Kenapa? To mention, to remember, menyebut-nyebut dan mengingat-ingat. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayatnya, masih ingat ya? Tutsla. Tilawah, masih ingat ya? Baca yang menjadi perilaku. Berarti di sini bukan hanya ayat qauliyah ya, tapi ayat kauniyah juga. Langsung zadatuhum imanan. Kalau disebut nama Nabi, kalau disebut nikmat Allah, kalau melihat semesta, kalau melihat keajaiban-keajaiban penciptaan, bertambah imannya. Itu dia.
Berarti iman, jawab, iman progresif atau tidak? Jawab. Maka tadi kita katakan progresif, iman itu tambah naik. Wah, iman tidak berubah, Pak, karena Allah ini bako. Tidak begitu namanya. Iman ini naik terus, progresif. Zadathum imanan. Bagaimana di surat Fatah itu? Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna lak fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yansuraka masana'ah wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin terus liyazdadu imanan ma imanim, agar imannya progresif, bertambah. Zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, karakter mukmin juga bertawakal senantiasa. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kepada Allah dia bertawakal. Baik, tawakal ini di pamungkas ya. Wajilat qulubuhum tuliyat alaihim ayatuhu. Tilawah itu membaca diikuti perilaku. Kemudian bertambah imannya dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Maknanya mewakilkan segala urusan. Tadi kan dalam tekanan. Umat Islam tadi hampir mundur kan? Karena mau mencegat kafilah ini jumlahnya 1000. Dan kafilah dagang ini terlatih perang semua. Yang 300 nanti di lembah Badar ini tidak terlatih perang. Ya hanya ketapel. Ada lagi tidak bawa apa-apa? Bawa apa mas? Tidak bawa apa-apa pak, bawa paru-paru saja. Saya kira undangan merokok pak, bukan perang. Nah, coba bawa paru-paru tok itu sama korek ya kan? Ya hanya mainan korek itu. Katanya ada juga yang bawa cucian tangan. Apa bahasa Jawa wici ya, tempat cucian tangan itu kan. Dia bawa cucian tangan. Ngapain bawa cucian tangan? Saya kira undangan makan pak. Padahal undangan perang itu, undangan jihad ya kan. Nah, bawa itu ya. Jadi sama dengan hasbi ya kan, begitu diundang dia pegang. Kenapa pegang gitu? Paru-paru pak, siap merokok kita. Jadi ada rekor merokok ya, 24 jam non stop misalnya. Jadi tidur rokoknya masih nempel di sini, bergerak terus ya. Terus tidak selesai itu kan. Untung ya kan, untung Allah itu ngasih mulut di depan. Coba kalau mulut di sini, gimana merokoknya kan? Bakar-bakar ke belakang ya kan? Itu kan angel merokoknya itu. Nah, baik, karakter mukmin yang lain alladzina yuqimunas shalah, senantiasa menegakkan. Kalau qaim sesekali kita, tapi kalau qawwam, ar-rijalu qawwamuna, terus menerus menunaikan dengan sempurna ya salat itu. Dan terhadap sebagian dari yang mereka peroleh yunfiqun, mereka investasikan. Baik, tadi dikatakan anfal. Ghanimah ini berapa? Pembagiannya bagaimana? Kan untuk Allah dan didistribusikan oleh Nabi. Berapa pembagian? Mungkin ada yang belum tahu ya. Ada yang belum tahu. 1/5 untuk yang tidak ikut perang. 4/5 untuk yang ikut perang. Itu pembagian ghanimah ya. Atau anfal. Di sini sebut anfal karena ini sunnah, bukan yang wajib ini. Ya seperti sholat qobliyah ba'diyah itu loh, duha tadi teman kami itu ya, atau tahajud itu. Saya pun tahajud, masa kiai enggak tahajud ya kan? Ya tapi 2 rakaat saja. Enggak panjang-panjang. Ini pribadi ya, boleh enggak setuju ini negara demokrasi. Kalau saya lebih baik belajar. Belajar saja 3 jam, 4 jam ya kan. Sholatnya 2 rakaat saja. Qiyamul lail saya itu belajar. Ya masa enggak sholat kan enggak enak kan. Ini tahajud ini di kalangan para nabi tanda kutip wajib ya kan. Di kalangan para ulama juga bukan wajib syar'i ya, tanda kutip saja. Mereka sesuatu keharusan bagi mereka yang menapaki jalan itu. Tapi saya enggak panjang-panjang, sudah 2 rakaat saja. Setelah itu bikin kopi ya, dan lalu belajar. Kenapa? Karena teman-teman murid-murid santri-santri di sini itu nunggu ilmu saya. Enggak nunggu tahajud saya. Jadi mereka lebih membutuhkan ilmu. Dan belajar itu wajib. Tahajud bagaimanapun nafilatal laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi kalau belajar wajib. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Ini mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nah, setelah tahapan-tahapan zikrullah wajilat qulubuhum, tuliyat alaihim zatatum imanan, kemudian rabbihim yatawakkalun, yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, menginvestasikan sebagian yang mereka miliki, 2,5% kalau dalam mungkin nun fa qaf itu maknanya lorong. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi seperti ini seperti terowongan ya. Nun fa qaf ini bolongnya ini loh di tengah ini. Maka munafik itu orang yang berada di tengah-tengah lorong ini.
Kalau ke kanan ikut orang Islam dia lebih baik, dia ke sana. Meskipun hatinya di sini. Kalau ikut orang kafir dia lebih baik, dia ikut kafir itu. Munafik begitu. Dia berada di tengah-tengah lorong, berdiri di dua kaki. Ini yang kalau Anda mau tahu, tengoklah wajahnya para politisi. Itu wajah-wajah yang berada di dua lorong. Belum tentu munafik loh ya, tapi ada di tengah-tengah lorong ini. Nah, itu dia. Nafaqah, supaya harta ini terus, kalau lorongnya ada lorongnya kan cepat harta itu nyampe. Ini nafkah saya. Nah, ini nafkah Dita, nafkah batin itu, Pak. Begitu kan, Dik ya? Dia yang tatapannya sudah kosong ya kan. Dan nampak wajah-wajah ngantuk itu. Pemalas ya kan. Masih ngantuk, Pak, susah belajar nih dari semalam. Bukan, itu wajah pemalas. Coba bikin kopi kan. Nah, bakar kreteknya. Nggak punya, Pak. Rokoknya teman. Ah, ini dia. Jadi kan lorong kan cepat nyampe harta itu. Seandainya bukan lorong meliak-liuk, oh ternyata sudah bakar-bakar dia. Seandainya bukan lorong ya meliak-liuk, lama nyampe. Tapi kalau terowongan ini lurus, nah itu nafkah itu begitu. Cepat, jangan ditunda-tunda. Yunfiqun. Maka munafik dari kata lorong ini. Dia main dua kaki, kalau sekiranya ke kanan dia menguntungkan, ke kanan dia. Tidak ada untung di sana, ke kiri dia. Bagaimana? Di Quran ayatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang beriman, dia ngaku beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau kembali ke setan-setan mereka, kelompok mereka, malah mereka bilang begini, innama nahnu mustahziun. Enggak kok, saya hanya pura-pura. Saya hanya istihza, saya hanya mengejek mereka saja. Allah istahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Nah, yang di surat Baqarah itu ya. Ada orang begini, kemarin ngimami itu salah. Surat Al-Fil enggak selesai-selesai. Imam enggak selesai, kemudian makmumnya jengkel kan. Besoknya ditanya makmumnya, oleh makmum itu imam tadi. Imam, mau baca surat apa? Surat Baqarah. Apakah kemarin surat apa? Surat? Oh, sorry, kebalik ceritanya. Jadi baca Baqarah enggak selesai-selesai, muter-muter di situ. Terus besoknya ditanya, Imam, kata si makmum, mau baca surat apa? Surat Al-Fil. Kemarin kambing saja, Baqarah sapi enggak selesai, sekarang Al-Fil. Him ya. Al-Fil apa him? Udah sulit ya. Ya sudah, enggak apa-apa him. Jadi imam ini kemarin baca surat Baqarah him atau surat An-Naml. Naml kan semut, kecil ya kan? Muter-muter enggak selesai di situ. Ini wadi fi wadin namlah yang gitu loh cerita Nabi Sulaiman itu kan ya. Enggak selesai, muter-muter di situ kan. Akhirnya macet di situ sudah itu. Nah, akhirnya macet lalu kul huwallahu ahad, karena macet di situ. Nah, besoknya oleh makmum ditanya, "Pak atau imam mau baca apa?" Mau baca surat Al-Fil. Kemarin surat semut enggak selesai, sekarang kok surat gajah. Pulanglah, enggak sholat di sini katanya. Ngambek makmumnya. Oke, ya. Itulah hum darajatun inda rabbihim. Kenapa dapat beberapa derajat? Beberapa reputasi yang prestisius di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena wajilat qulubuhum. Karena tuliyat alaihim zadathum imanan. Karena ala rabbihim yatawakkalun. Karena yuqimunas shalah. Berarti salat perlambang kesalehan. Jawab, perlambang kesalehan personal. Wa mimma razaqnahum yunfikun, menginvestasikan sebagian harta, perlambang kesalehan sosial. Nyambung enggak dengan ayat awal bahwa ini zoon politikon tadi itu? Nah, itu teman-teman belajar ya, bikin narasi Quran seperti itu. Ya kalau ditulis ya keren sebenarnya ya. Cuma saya belum sempat saja. Dan saya kalau nulis tafsir itu ya nggak angel-angel ya. Tafsir apa, fitaisir, tafsir minggu sore selesai, itu aja kan. Nggak angel-angel kalau kita. Pohon sakral Pak, pohon bonsai nggak usah. Ya tafsir minggu sore lah gitu, atau tafsir minggu malam ya, lebih gampang gitu. Oke. Tapi memang nggak apa-apa kalau yang awal-awal nulis ya gitu, yang angel-angel bahasanya, yang orang lain nggak ngerti dan dia sendiri nggak paham. Baik, data itu fase saja itu Farid, yang penting nulis saja. Oke. Alladzina yuqimuna shalah. Mungkin Dita nggak terima kan? Ini ada pohon sakral Pak. Saya mau pohon bonsai misalnya, nggak apa-apa. Darajatun wa firatun wa rizqun karim. Dia dapat ampunan. Oke. Coba kita ulangi lagi ya. Dzukirallahu wajilat qulubuhum 1. Idza tuliyat alaihim ayatu zadatun imanan 2. Ala rabbihim yatawakkalun 3. Ya kan? Balasannya berapa? Mari kita tengok di bawah balasannya. Lahum darajatun inda rabbihim 1, wa maghfiratun 2, wa rizqun karim dan 3. Teliti enggak Quran itu menurut Anda itu? Nah, ini teman-teman yang ngaji di sini diharapkan punya itu falah ya. Anda sudah ustaz, Anda harus punya ketelitian begitu itu. Makruf ya. Kayak gampang ngaji tafsir makruf ya.
Iya ya, dia ngangguk-ngangguk gitu. Seolah-olah dia yang ulama gitu. Belum ya. Maksiat tok ulama. Bodoh itu maksiat, Ma'ruf. Masih bodoh kan? Berarti maksiat tiap hari dia. Jadi maksiatnya diimbadid. Maksiatnya itu terhimpun ya, menubuh dalam dirinya, bersenyawa pada dirinya. Nah, bagaimana Pak supaya tidak maksiat? Ya dihilangkan pelan-pelan. Jadi yang dilakukan 3, balasannya 3. Ini kan keren ya Pak, Quran itu sangat teliti. Rizqun karim. Saya maknai rizqun karim ini rezeki yang memuaskan. Di sini rezeki yang mulia, tidak apa-apa. Sebab di Quran ada zaujun karim. Masa suami yang mulia? Itu suami yang setia. Malakun karim. Masa malaikat yang mulia? Itu surat Yusuf itu kan? Ini malaikat yang mulia. Tidak, ini malaikat yang rupawan, malaikat yang tampan di situ maknanya. Di surat Yusuf itu loh, yang Zulaiha datangkan para pembesar, arisan para petinggi, para menteri semuanya, dikasih apel lalu diiris, tidak terasa tangannya kan. Itu malakun karim, itu malaikat yang rupawan maknanya. Suratun karim, masa surat yang mulia? Tidak, surat yang isinya berita gembira. Zaujun karim bukan suami mulia, suami yang setia. Khawatir mak-mak menyimak ini. Suami mulia Pak, banyak istrinya? Enggak, ini suami yang setia. Nah, rizqun karim seharusnya rezeki yang memuaskan di sini. Mungkin tidak banyak tapi memuaskan. Puas kok, ya kan? Orang itu nanti di surga, meskipun ada di tepi-tepi surga, dia puas itu. Ke tengah. Udah Pak, sini aja Pak, enak Pak sini. Kan dia sudah di surga. Dan enggak mau ke tempat yang lain ya, dia sudah puas di situ. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Kama akhrajaka, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu keluar ya, pergi ya dari rumahmu dengan benar. Inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Tapi ya sebagian orang ada yang tidak suka untuk pergi itu. Kenapa? Ini tidak realistis. Masuk akal enggak? Orang beriman ya, 313 orang dengan persenjataan seadanya, tidak terlatih perang, mau perang dengan 1000 orang lebih. Dan terlatih perang, masuk akal kalau dia tidak suka. Nah, berikutnya ini, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka semua berdebat, mereka berselisih paham. Sudahlah Nabi, ini tidak masuk akal perang gini. Itu biasa orang beriman begitu itu. Fil haqqi ba'dama tabayyana, setelah datang penjelasan, apa penjelasan? Tadi apa sabda Nabi? Saya akan menang. Rampasan harta kalian, ini bukan rampasan perang sebenarnya ya. Harta kalian, harta umat Islam Mekah, begitu pindah ke Madinah, diambil oleh orang pagan, masyarakat musyrikun ya, orang kafir itu. Nah, lalu diperjalankan ini untuk dijadikan modal untuk berdagang ke Syam. Dapat informasi Nabi bahwa wahyu maksudnya ini akan menang, akan dimiliki lagi oleh umat Islam, apakah dengan perang atau tidak. Nah, ini kembali ke usaha manusia. Kalau mau ya kita ambil, kan begitu, itu hak kita. Dan mati membela harta ini mati syahid ya. Rohim misalnya, Rohim kan tukang cukur, dia hanya punya sisir, ya kan. Seumur hidupnya ingin nyisir Jayadi misalnya, seumur hidupnya ya kan. Misalnya nyisir bulu keteknya kan, bisa saja kan dia. Dirampas oleh Ishak ya kan. Seperti dia mempertahankan buku buku itu loh, di iklan-iklan itu kan. Tarik dia, begitu terlepas itu sisir, ucul jugalah nyawanya, terlepas jugalah nyawa. Maka Rohim mati syahid, hanya mempertahankan sisir tadi itu. Misalnya Anda Reza ya, harta karena dia penceramah, harta satu-satunya mic ya kan. Itu pun mic mainan, kan ada kan? Micnya bayi, mic anak-anak kan ada mic mainan itu ya. Ya mic mainan, dia mainan, mau dirampas oleh mama. Saya mainan. Begitu dirampas, mati dia, copot nyawanya kan. Nah, mati mempertahankan harta, syahid itu. Nah, ini kan dalam rangka itu sebenarnya. Tapi dapat wahyu akan menang. Karena ma yusaquna ilal maut, ya seakan-akan mereka dihalau ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jannah. Saqa yasik itu digiring ya. Tapi di sini maknanya dihalau ya pada kematian. Wa yanzurun, dan mereka seolah-olah begini orang Islam. Nabi, ini misi bunuh diri ini. Kita 313 orang, persenjataan seadanya, melawan 1000 orang terlatih perang, persenjataan lengkap. Memang itu harta kita yang mereka ambil. Ya, ini kan misi bunuh diri, sudah pulang sajalah. Nah, kira-kira begitu. Wa idz ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain innaha lahum wa tawadduna
anna ghairu dzati syaukah takunu lakum mayuridillahu ayyuhiqqal haq bi kalimati. Ini dia wa yaqtu adabiral kafirin. Iz ini ingatlah. Makna yang lain sadarilah, renung insyafilah. Ya'idukum kemarin masih ingat ya? Iza ahadura yang gitu-gitu loh. Nah, ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu ihdat ta'ifatain, salah satu dari dua golongan yang dihadapi ini, annaha lakum matawadduna. Nah, ini bahwasanya ia adalah milikmu, maknanya umat Islam menang. Sedangkan tawadduna dari kata mawaddah, menginginkan, an-naghira dari syaukah ya, bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata lah nanti akan datang sebagai pemenang. Yawadduna, mawaddah. Ma huwa bisafsi, nah yang gitu ada mawaddah kan. Lawa yardul ladina kafaru gitu-gitu. Mawaddah ini cinta yang sangat membara, menyala-nyala ya. Nah, ini kelihatannya kalah. Sudah datang informasi wahyu akan menang. Yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi. Tapi Allah menghendaki untuk membenarkan, membuktikan bahwa kalimatnya benar, ayat-ayatnya benar. Wa yaqta' adabiral kafirin, dan memusnahkan, yaqta' memutus ya. Orang kafir sampai ke akar-akarnya. Kalau dia mati, misalnya, tidak punya anak lagi dia, tidak punya keturunan lagi, maka peluangnya untuk itu tidak ada. Juga potensi yang lain, yuhiqqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun, agar Allah memperkuat yang hak, maknanya Kanjeng Nabi, Islam, Quran, wa yubtilal batil, dan mengatakan, membuktikan bahwa yang batil itu batil, meskipun para pendosa, para durjana itu membencinya. Ini Allah ingin membuktikan bahwa Allah benar. Kalau gitu bagaimana? Kita hadapi, lalu dihadapi. Oke. Nah, dalam situasi begitu mengandalkan Allah itu sudah diancam mara bahaya karena ketemu di titik di satu lembah namanya Badar. Jadi sebenarnya orang kafir mau menghindari. Beberapa umat Islam juga ragu kan. Akhirnya nanti ketemu di satu titik namanya Badar. Tapi supaya siap dalam peperangan, Allah menurunkan beberapa keajaiban. Ini dia, istastaghisu. Ketika kamu semua memohon pertolongan. Oke. Ini bedanya istighosah dengan doa. Kalau doa itu kan bermohon kebaikan, lazimnya begitu. Kalau istighosah bermohon agar terhindar dari kejahatan. Jadi istighosah itu loh yang pagi itu kan, pagi, maghrib dan subuh kita. Istighosah itu yastaghis, itu agar terhindar dari ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghis, bi rahmatika nastaghis atau bi rahmatika astaghis. Berarti agar terhindar dari keburukan. Kenapa? Karena konteksnya adalah perang. Jawab, perang Badar. Ini Ramadan loh ya, ini bulan Ramadan ini. Fastajaba lakum, sama dengan doa. Ud'uni astajib lakum. Kemudian wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sama, baik doa maupun istighosah sama-sama diijabah. Fastajaba, istijabah fil madi, pasti diperkenankan. Jawab tastaghitsuna, fil madi fil mudhari'. Jawab fil mudhari'. Kenapa? Karena kita bermohon pertolongan atau dihindarkan dari kejahatan sekarang dan yang akan datang. Terus, tapi ijabahnya Allah pasti. Jadi maknanya begini, Allah itu telah al-mujib, jauh sebelum manusia minta tolong. Allah ini telah al-mujib. Maka kalau ngaji hikam, di hikam itu disebutkan begini, ya anggaplah ini hikam. Kalau Allah hendak mengabulkan doamu, maka Allah menjadikan lisanmu tergerak untuk berdoa. Atlaqo lisanak. Begitu Allah punya rencana mengabulkan doa kita, Allah menggerakkan lisan kita berdoa. Berarti bukan gara-gara doa Allah mengabulkan. Memang dia punya rencana mengabulkan. Maka digerakkanlah lisan kita berdoa. Nah, untuk kita santri harus terbiasa berdoa itu, dilatih. Nah, itu dia. Sama dengan begini, zikir ini bukan prestasi saya. Ini cara Allah menyebut asmanya, namanya sendiri. Maka jangan sombol, ya kan? Nah, jangan sombong. Simbolnya kesombongannya. Pak, saya ini Pak baca sholawat 1000 kalau malam Pak. 1000. Banyak sekali. Terus bilang lagi katanya Zidan, saya 10.000 Pak. Nah, lalu terus kata siapa? Katanya Ishak, 10.000 baca berapa tahun? Nah, itu dia. Itu sehari nyicil 1 ya. Berarti zikir ini cara Allah mengingat kita. Tidak. Uzkuruni azkurkum, enggak begitu baca ayat. Oke, itu baca syariat ya, baca tasawufnya enggak gitu. Uzkuruni, ingatlah aku, maka aku mengingatmu. Tidak.
Itu cara Allah menyebut dirinya sendiri. Beruntunglah lisan kita kalau menyebut asma Allah yang agung, betul ya? Jadi kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, ya Razzaq wa Hafatah Alim, ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali Ikram. Kita nyebut asma Allah itu cara Allah menyebut asmanya sendiri. Betapa agungnya, betapa hebatnya, nikmatnya lisan kita menyebut asma Allah yang agung itu. Kita ketularan keagungannya, rahmatnya, keberkahannya. Satu. Kemudian kalau berdoa, ini jangan macam Wahabi. Kalau Wahabi itu, ya Allah kabulkan karena saya doa. Tidak, kita Ahlussunnah tidak begitu. Memang Allah punya rencana mengabulkan doa kita, maka Allah gerakkan lisan kita berdoa. Nah ini akhlak ya. Ini bedanya, ini akhlak ini tasawuf ini. Oke. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Yang kita baca tiap habis maghrib selama bulan Maulid. Wal junduhina ghaza Muhammad minhum malaikatun tasawwam. Bala tentara dalam peperangan-peperangan Nabi, sebagian dari mereka adalah para malaikat yang datang silih berganti. Oke. Juga bagaimana itu? Allah ini punya tentara. Walillahi junudus samawati wal ard, surat Fatah itu. Allah ini punya bala tentara di langit dan di bumi. Maka begini, kalau punya niat baik, bermohonlah kepada Allah untuk melibatkan bala tentaranya di langit dan di bumi. Sama dengan bikin pesantren apa ngaji. Kok tiba-tiba orang banyak ini ya menolong, membantu. Itu bukan kalian, bukan faktor kalian, itu faktor Allah itu. Allah menggerakkan pasukan-pasukan bala tentaranya di langit dan di bumi. Nah, itu dia. Anni mumiddukum. Allah memberikan imdad. Masih ingat ya? Ada dua nikmat di mana di hikam itu, nikmat ijad dan imdad. Ijad Allah mengadakan kreatio ex nihilo, mengadakan kita dari minal adam, dari ketiadaan. Imdad Allah memelihara, menjaga. Kalau tidak dipelihara, kita sudah tidak tahu bentuknya seperti apa. Dikasih makan yang baik-baik, ya kan? Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Allah ngasih makan kita yang baik-baik. Ada makan koral di sini, besi, sekrup. Nah, kalau oknum politisi ada yang makan aspal, ya, makan jembatan, makan pelabuhan, banyak makanan mereka itu. Maknanya korupsi ya. Nah, itu dia. Kalian kan udah nyampe kan, Pak, gimana cara makan jembatan, Pak? Kalian bukan politisi, nggak ngerti. Itu politisi ngerti. Makanya nanti suatu ketika penduduk surga ini mau berkunjung ke neraka. Rapat mereka kan, oke tender, bikin proyek katanya. Proyek ternyata nggak ada yang bisa garap. Kenapa? Karena yang biasa garap jembatan di neraka semua. Gimana ini? Akhirnya nggak jadi kan. Yang biasa bikin jembatan di neraka semua, pelabuhan Idin ya. Lalu ya sudah, nah, bikin akhirnya dari. Nah itu dia. Lalu ada surat A'raf ya, memandang dari ketinggian. Alfi minal malaikat. Oke, misalnya begini, murdifin ya. Berturut-turut, 1000 malaikat berturut-turut. Berturut-turut dalam bahasa Arab itu 3 kali maknanya. Berarti 3000 yang datang. Atau maknanya 1000 begini, 300 lalu 400. Bisa maknanya begitu. Oke, menurut Anda Allah membantu dengan 1 malaikat cukup kah? Coba trompet saja selesai ya kan? Bukan trompet malaikat Israfil, trompet yang kecil saja. Trompet kecil lah, trompet mainan ya. Jadi kan ada trompet sungguhan, ada trompet anak-anak. Gitar anak-anak kecil kan ya. Nah, mikrofon itu. Maman sama Reza lihat itu tok ya. Bawa pulang nanti lo seneng sama bikin ya. Dia seneng bikin, dia ini masa depan umat ada di sini. Bukan. Masa depan umat ada di mic, bukan. Dilihat dari tadi ya. Nah, nanti berebut ya. Oke, karena ada 7 hari dalam 1 minggu, 3 hari Anda, 3 hari Reza, 3 hari Maman. 1 hari Dita ya kan. Bergantian dengan Ma'ruf ya untuk membaca ahli kubur gitu. Bergetar nanti sedikit lagi. Kira-kira kalau Allah bantu 1000, kebanyakan enggak nih gitu nih. 1 saja cukup malaikat untuk mengalahkan 1000 orang kaum pagan, musyrikun dan kafirun ya, di lembah Badar itu. Enggak usah 1000, 1 saja cukup. Nah, kira-kira begini. Ini pondok ini mau ngecor ya kan? Ini mau ngecor ini. Atau pembebasan lahan misalnya, atau ngecor saja waktu itu. Ini ngecor misalnya. Datang misalnya 1 orang dan datang 1000 orang, mana lebih menggembirakan bagi hati kita? 1000 orang. Sebenarnya yang datang 1 orang ini cukup, ini telepon saja.
telepon apa Jaya Beton atau yang molen itu loh, molen muter itu kan. Kalau datang 2 kan selesai kecor ini sebenarnya. Dia telepon ini saja. Ya, datang 2, datang selesai. Nggak usah orang 1000, tapi kalau datang 1000 menguatkan manusia bitabihi fuadak, menguatkan hatinya Nabi, menguatkan hatinya, menggembirakan hatinya umat Islam 313. Maka begitu pedang dihunus belum nyentuh, belum kena leher musuhnya sudah tergeletak. Jadi banyak sekali ya, malaikat ini ada wujudnya. Hanya karena terbuat dari cahaya, ini kalau terlalu terang, nggak bisa lihat kan, kelelawar kan gitu. Takut cahaya, kenapa terlalu terang? Nggak cocok matanya dengan intensitas cahaya. Jadi senangnya redup-redup. Beberapa kalian kan senang redup-redup ya kan? Nggak senang. Minaz zulumati ila nur. Nggak mau dia. Pak, saya mau ke zulumat yang lain. Nah itu dia. Minaz zulumat ila zulumat. Ada yang zulumat ila nur, ada yang zulumat ila zulumat, ada. Jadi seperti Reza lah ya, dari mic ke mic ya, dari panggung ke panggung. Oke, dia. Tapi begitu turun 1000 malaikat, ini sudah percaya diri. Wa ja'alahullahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Oke. Kita perhatikan di perang Uhud di surat Imran kemarin. Busyron lakum. Ini apa bedanya? Ini Quran sangat teliti ya. Kalian harus sampai di pembacaan seperti itu nih. Ini di perang Uhud busyron lakum. Di perang Badar busyro saja. Mari kita lihat. Di Ali Imran 126. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyran lakum walitatma'inna qulubukum wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Sama persis, wa man nasru illa min indillah. Jangan dikira perang Uhud umat Islam yang kalah enggak ditolong Allah, ditolong itu. Ditolong. Ini umat Islam kan kalah kan di perang Uhud kan? Ya, Nik. Betul enggak, Nik? Oke, ya. Cemas ya dengan itu. Itu ditolong oleh Allah. Kalau enggak udah mati semua itu. Yang kemarin ada desas-desus Nabi meninggal, lalu turun ayat Muhammadin illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila in qalabtum ala anqabikum. Sudah ketemu? Ali Imran 126. Wa ma ja'alahu Allah illa busron. Persis di sini. Wa ma ja'alallahu illa busra, tapi di surat di perang Uhud busron lakum walitatma'inna qulubu. Di sini ada bihi, ayatnya sama, wa man nasru illa min indillah. Dan tidaklah pertolongan ini kecuali berasal dari Allah. Jadi baik perang Badar maupun Uhud sama-sama ditolong oleh Allah. Jangan dikira perang Uhud kalah tidak ditolong. Tidak, sama-sama ditolong. Kita mau barit ya. Maka sangat teliti Quran. Apa bedanya busron dengan busron lakum? Perang Uhud ini kan musyawarah. Kalah setelah itu. Tapi kekalahan pun kabar gembira bagi Nabi. Kenapa? Karena setelah itu ada konsolidasi, kabar gembira bagi umat Islam. Begitu mereka menganggap menang, orang kafir itu, orang kaum pagan, mereka menganggap diri mereka menang, disebarkan isu propaganda bahwa Nabi meninggal. Sekarang umat Islam ditinggal nabinya, habislah kau, katanya begitu. Justru semakin kuat, semakin bersatu. Misalnya begini, ini Indonesia damai, tentram ya, tiba-tiba ada gempa bumi. Tiba-tiba ada tsunami di Aceh. Lalu orang Islam ini bersatu. Orang Indonesia bersatu semua. Yang tadinya kacau gara-gara politik, gara macam-macam, begitu ada bencana, ini bersatu nolong semua, ya kan? Nah, kira-kira begitu. Busron lakum berjarak. Tapi kalau busron saja di sini tidak. Memang betul kegembiraan turun malaikat itu. Ditolong betul ya. Dan Nabi berdoa sampai surbannya jatuh kan? Dan doanya Nabi disalahgunakan di tahun politik, di pemilu kemarin. Jadi doa yang mengancam. Doa dari Nabi begini, ya Allah kalau kalah umat Islam, kalau tidak kau menangkan umat Islam ini, tidak ada yang menyembahmu. Kenapa? Mati semua. Itu surban Nabi jatuh 2 kali, dinaikkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Oke, sudah ya, kita berhenti di situ saja. Istastaghitsuna, sudah. Kemudian di dalam gua ketika Nabi hijrah, justru Sayyidina Abu Bakar yang cemas. Gimana kalau Nabi dibunuh ini? Kita tidak punya pemimpin lagi, ya kan? Maka Nabi menasihati dengan ayat Quran, la tahzan innallaha mana, jangan takut, Allah bersama kita. Ini Nabi, Tuhanmu pasti membelamu. Di sini mana yang benar, Nabi atau Sayyidina Abu Bakar? Mana yang benar? Jadi begini, dua-dua benar ya? Dua-dua benar. Tapi di ngaji hikam sudah disampaikan waktu itu. Jadi begini, kita letakkan Sayyidina Abu Bakar ini di kepala kita. Tapi kalau ada 2 pilihan, Nabi atau Abu Bakar atau Nabi, mana yang benar? Ya? Loh, Nabi atau Abu Bakar? Nah, kita tahu diri.
Kita bukan Nabi dan bukan Abu Bakar, ya kan? Jadi bagaimana caranya? Di ayat berikutnya. Nabi belum selesai, di ayat berikutnya. Ini dia ya. Nabi kan yastaghisun, minta tolong sampai serban jatuh dan lain-lain. Seolah-olah Sayyidina Abu Bakar lebih tenang, menenangkan Nabi, ya kan? Kemudian siapa di dalam gua itu Nabi yang menenangkan Sayyidina Abu Bakar. Innallaha ma'ana, Tuhan bersama kita. Dan memang demikian, tidak dua orang ngobrol kecuali yang ketiga adalah Allah. Tidak 3-4 orang bicara kecuali yang kelima Allah pasti Maha mendengar. Allah ada di situ juga. Dan demikian seterusnya. Kalau para politisi itu punya pandangan seperti ini, tidak ada korupsi, ya kan? Jadi mau coret anggaran, tambahan nol atau apa, menggelembungkan dana atau apa, Allah mendengar, Allah menyimak di situ. Tapi tetap saja kan, karena mereka berkeyakinan Allah Maha Pengampun katanya. Oke. Baik, fastajaba lakum. Ini kan sudah jelas ini. Seolah-olah Abu Bakar As-Siddiq berada di makom fastajaba, Nabi baru berada di makom tastaghitsu. Nabi baru minta tolong, tapi Sayyidina Abu Bakar sudah paham akan ditolong itu. Tidak. Nabi ini pemimpin, harus memberi keteladanan. Keteladanannya bagaimana? Memang fastajaba ini fi'il madhi pasti, tapi doa itu terus-menerus, tidak boleh berhenti. Tastaghitsuna. Bahwa nanti fastajabanya adalah anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alallahu busyran wa litatma'inna bihi qulubukum, supaya hatinya tenang apa? Wa man nasrun min indillah, karena tahapannya banyak ya. Kabar gembira, hati tenang, kemudian pertolongan dari Allah. Innallaha azizun hakim. Allah ini Maha Aziz, Maha perkasa dan hakim, lagi Maha bijaksana. Kira-kira sehebat apapun Nabi tetap butuh bijaksana. Bagaimana? Beliau teladan. Nah, kalau sudah tahu, misalnya, makanya Nabi itu bukan hasbi. Kalau hasbi jadi Nabi, dia santai saja. Menang, misalnya rokokan saja, gitu. Nggak ada usaha. Nah, itu dia. Sedikit lagi hasbi. Ini sudah hantu hasbi ya. Idz yughashikumun nu'asa amanatan minkum. Di ayat yang lain amanatan nu'asa. Ngantuk itu menenangkan, minhu ya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijza asyaitan wa liyarbitu 'ala qulubihim. Ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Oke. Ketika Allah memberikan nu'as, kalau besok perang, kira-kira ngantuk enggak malam ini? Jawab. Besok ini perang yang dihadapi 1000 orang, cemas enggak? Tapi Allah kasih ngantuk. Itu cara Allah nolong itu. Biar istirahat. Besok perang yang dihadapi 1000 orang lebih, persenjataan lengkap, tentara semua, terlatih perang. Yang 313 ini tidak terlatih perang. Ya ada budak, anak-anak muda ya kan, pemalas, itu banyak utang. Banyak utang. Ono pengumuman perang, perang sajalah. Utang biar ada yang ngurus nanti. Dia tidak peduli, ya kan? Sudah stres dengan hidup, jomblo pula, ada yang ngajak perang. Wah, ayo katanya itu. Kan dia mau menghindari masalah di rumah. Nah, stres Pak di rumah Pak, mondok aja lah, yang penting bisa rokokan. Nah, itu dia. Oke, ngantuk. Ini kan mustahil, tapi ini waman nasru illa min indillah, itu dia. Oke. Yunazzilu 'alaikum ma'an minas sama'i ma'an. Jadi sama dulu disebut ya, kebesaran Allah disebut baru ma. Karena di ayat yang lain adalah ma'an minas sama. Karena di sini disebut minas sama, kebesaran Allah dulu untuk menegaskan bahwa waman nasru illa min indillah. Ini memang pertolongan Allah, bukan sunnatullah. Ini adalah apa? Nasrun minallah. Ini pertolongan Allah. Bukan sunnatullah. Kalau sunnatullah pasti kalah. Nah, dari tanggal 8 ke tanggal 17 Ramadan, berapa hari ini? 9 hari sudah ya. Tadi kan 8 hari, sekarang 9 hari. Berarti hari yang ke-8. Nggak mandi. Begitu turun hujan mandi enggak itu? Mandi, bisa bersih-bersih. Ayat berikutnya. Litahhirakum bihi. Bersih-bersih itu, bisa bersih-bersih, mandi, hujan. Oke, Nabi ini kan menempuh jalur berbeda dari sisi selatan, dari sisi utara. Kemudian orang kafir ini pagan, masyarakat musyrikun, kaum pagan dari sisi selatan. Dari sisi utara ini berpasir. Capek enggak jalan di pasir menurut Anda? Jalan di pasir lari capek enggak itu? Begitu hujan padat, sana karena tanah kering, begitu hujan licin. Itu cara Allah itu nolong itu. Begitu caranya Allah itu. Ini supaya pondok selesai, gimana caranya? Allah merekayasa. Bukan kita, bukan kiainya yang hebat itu. Wah, ini kalau pondok di sini pasti pintar. Bukan, itu cara Allah nolong itu. Ya.
Pak, tapi kalau saya nggak punya tujuan gimana Pak? Pulang, Him, nggak punya tujuan. Mas, ngapain di sini? Nggak tahu Pak. Mati sana. Ada kuburan ya kan? Ada temannya nanti. Ya betul nggak Yus? Lalu bikin puisi ya, penyair tepi kubur atau. Nah, nanti Reza bawa mic ya kan, tahlil di sana. Ceramah dulu Pak, diceramain sama orang mati sama Reza kan. Enak kan disiksa, makanya dulu ikut Ustadz katanya itu. Kata Maman, tripod dulu katanya. Sementara itu Wartono sudah ahli kubur, sudah gitu-gitu. Oke, kemudian itu harambi wa izhiba'an kumur rijza, dan Allah menghilangkan darimu rijza syaitan ya, gangguan-gangguan setan. Liyar robito, supaya ada robito. Robito tahu? Robit. Supaya ada ikatan emosional ala qulubikum ya. Wa yusabbita bihil aqdam, dan langkah-langkahmu menjadi kuat. Jadi sudah mau perang besok Him, dibikin ngantuk. Rohim tidak perang saja ngantuk sekarang. Ngantuk dari sisi utara hujan ya, lalu padat tanah ini, semangat bertenaga lagi. Karena 8 hari tidak mandi. Dalam keadaan puasa. Nah, mereka yang dari sisi selatan, orang Quraisy ini kafir Quraisy ini atau musyrikun, licin di sana. Habislah tenaga itu. Itu cara Allah yang nolong itu. Nah, nanti hatinya orang kafir itu saulki fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba, penuh ketakutan. Fadribu faqala anak, maka pukullah di atas leher mereka. Wadribu minhum kullabanan. Dan pukullah dari mereka tiap ujung-ujung jari mereka. Oke, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ayo silakan. Oke, sebentar. Dari Ainul Khotib, Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Apakah rencana Tuhan adalah juga takdir? Dan apakah manusia dapat mengupayakan untuk mengubah apa yang telah ditetapkan Tuhan kepadanya? Kemiskinan dan kebodohan misalnya. Jadi begini, takdir itu setelah terjadi. Kalau belum terjadi, nasib ya. Jadi sama dengan qada dan qadar, ketetapan Tuhan. Kita berdoa terus setiap subuh di sini kalau kunut ya. Bagaimana itu? Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajrin. Allahumma laka aslamna bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika hakamna wa khasamna faghfir lana ma qaddamna ma akharna ma asrarna ma a'lana wa anta a'lamu bihi min antal muqaddim wal akhir la ilaha illa anta wa nas'aluka Allahumma an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Kita meminta ketetapan yang baik. Kalau terjadi takdir namanya. Nah, sama dengan begini. Ini takdir segini nih. Motor Anda berkekuatan misalnya bisa lari 120 km per jam. Itu kekuatan. Tapi Anda boleh kan pakai 20 kilo? Boleh. Kalau mau ya sampai batas maksimal. Nah, menggunakan atau tidak itu berpulang kepada kita. Jadi rencana itu qada, qadar ini salah satu iman ya. Beda qada dengan qadar ya, ketetapan. Takdir itu setelah terlaksana. Dan pasti itu yang terbaik untuk kita. Meskipun ya kita tetap harus bermohon ya. Nah, bagaimana dengan kemiskinan dan kebodohan ini berpulang pada kita? Bagaimana ayatnya di Quran itu? Wabtaghi fima ataka darul akhirah. Ayo bersungguh-sungguh menuju negeri akhirat. Berusaha ya. Tapi walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupa kamu hidup di dunia. Ya butuh kerja, butuh makan dan lain-lain. Oke, salam takdim dari Tanjung Priok. Oke, salam balik ya. Ini dari Lukman Tamboce. Minta ijazah bacaan sholawat sebelum ngisi pengajian bersama ibu-ibu. Ya sudah baca saja. MT, Majelis Taklim mungkin yang dimaksud ya. Nah, sholawat yang terbaik ini ya yang gampang diikuti saja. Ya sholawat nariyah misalnya. Sholawat tibil kulub ya. Itu dari Nabi itu ya. Ya memang manusia yang bikin ya. Ya sholawat apa saja sebelum baca Quran ya. Ya Quran apa sholawat Quraniyah tadi itu. Jadi sholawat sebelum ngisi pengajian untuk ibu-ibu saya kira ya sholawat nariyah itu sudah baik karena bisa dilakukan ya, atau sholawat tibil kulub ya silahkan dibaca itu untuk siapa tadi, Lukman Tamboce ini yang ngisi pengajian katanya. Kemudian dari Abdurrahman, mengapa menggunakan huruf ma untuk menafikan bukan menggunakan la? Wa man nasru illa min indillah, ma nafiyah. Baik.
Ada dua alasan sekurang-kurangnya. Kalau wala nasru ndak enak ya. Wala nasru illa min indillah. Wa nasru illa min indillah, sebab memang ada ma nafi ya, ada la ilaha illallah misalnya. Itulah allati linafil jenis ya kan. Tapi kalau waman nasru, menurut Anda kalau la ilaha illallah adakah Tuhan yang lain? Tidak ada ya? Ada ya? Ada atau tidak ada? Tidak ada nafil jenis. Tapi kalau ma ada, pertolongan ini ada. Memang hakikatnya dari Allah ya. Tapi ada kadang ya, ini diturunkan dari malaikat, kemudian ada hujan, ini semua rencana Allah semua, illa min indillah. Dari sisi Allah, langsung enggak itu? Jawab, langsung enggak? Tidak langsung berarti di situ. Itu alasan pertama untuk penanya ya, dari Abdurrahman. Berarti enggak langsung. Ya, hujan tadi, kemudian ada, sama dengan perang Khandaq, tiba-tiba ada angin. Bahasa Jawa angin pendil muter ya, angin puting beliung. Ya ini butuh uang apa, tiba-tiba ada orang tidak langsung datang uang dari langit, tapi tiba-tiba ada orang minta tolong, ayo antarkan ini ya, ngojek kah atau apa dan seterusnya. Alasan yang kedua begini, memang huruf Quran itu presisi. Ma misalnya la di mana saja, ma di mana saja, ini sangat presisi, bahkan sangat teliti seperti kita baca tadi ya. Iya ya, kok ini busron dan busron lakum. Kalau busron di perang Badar langsung itu. Tapi di perang Uhud tidak, setelah perang. Dan itu malaikat sudah siap-siap turun, tapi ya sama juga di perang bagaimana itu yang saya lupa ya. Ada perang yang perang Hunain, betul, perang Hunain. Wa yauma Hunain jabatkum ya. Di perang Hunain ini jumlah umat Islam banyak. Lalu sombong mereka. Sombong mereka. Menang ini, mereka kalah kok. Mereka pasti kalah sedikit. Lalu lari tunggang langgang dan lintang pukang. Mereka lari, takut. Jadi bagaimanapun bukan besar kecilnya, tapi karena Allah atau tidak. Nanti di ayat-ayat berikutnya, waktunya sudah malam, ada supaya jangan lari dari peperangan, ada begitu-begitu. Jadi alasan kedua adalah huruf-huruf Quran ini sudah sangat presisi. Itu saja ya? Betul ya? Demikian kita sudahi dengan pembacaan doa. Semoga semua dicahaya oleh Quran. Dan yang tidak kalah penting, mulai sekarang kita membangun sebuah perspektif, anggapan bahwa bahkan keyakinan semua kemenangan, pencapaian bukan usaha kita, itu Allah ya. Usaha kita ya sedikit saja. Memang Allah itu. Nah di sini ghanimah menggunakan kata anfal karena dengan sholat sunnah ya. Betapa banyak kita senang yang sunnah-sunnah lantas mengabaikan yang wajib. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah yafiqna ila sabil mursalin. Allahu nafiq ila mitrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.